Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana nih kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Ya, kita akan belajar IPA tema 1, subtema 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyi terlebih dahulu seperti menyanyi yang kemarin. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Selesai. Semoga anak-anak lebih bersemangat lagi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sebelum ibu menjelaskan, ibu mau bertanya dulu nih, mengapa tinggi dan berat badan kita berubah ya? Apakah anak-anak masih ingat waktu kalian masih bayi, anak-anak bisa berjalan sendiri enggak ya? Atau membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan anak-anak? Nah, anak-anak, perubahan tinggi badan, kemampuan belajar, dan kemampuan lainnya itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri kita. Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Yuk kita sama-sama simak materi yang akan dijelaskan oleh ibu. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, anak-anak, pertumbuhan manusia juga dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Anak-anak, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan juga bergizi. Berikut adalah macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima, susu. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Selanjutnya yang kedua, makanan sehat yang kedua yakni lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Protein sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan, contohnya ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. Selain mengandung protein daging, ikan, cumi juga mengandung lemak. Protein yang kedua yakni protein nabati
adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Baik, makanan sehat yang ketiga ialah sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Makanan sehat yang keempat ialah buah-buahan. Buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Dan yang makanan sehat yang kelima yakni susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, makanan yang sehat dan bergizi juga harus mengandung lemak ya anak-anak. Kandungan lemak banyak terdapat pada ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, coklat, dan juga yogurt. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah anak-anak, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Baik, adapun contoh perkembangan manusia yaitu yang pertama, pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan juga lainnya. Contoh yang kedua yaitu saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut berarti kemampuan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Baik, yang ketiga, contoh perkembangan. Yang ketiga yakni pada saat masih kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Nah, anak-anak, berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia yang dimulai dari fase bayi pada rentan usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, kanak-kanak atau balita pada rentan usia 2 sampai 5 tahun. Yang ketiga, anak-anak dari usia 6 sampai 10 tahun. Yang keempat, remaja untuk perempuan yaitu dari umur 11 sampai 18 tahun. Untuk laki-laki dari umur 11 sampai 20 tahun. Tahap yang kelima yaitu tahap dewasa pada umur 20 sampai 40 tahun. Yang keenam yaitu lansia atau manula, yaitu di atas 50 tahun. Jadi anak-anak, itulah tadi materi yang Ibu bawakan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda-beda ya anak-anak, tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghargai karena semua itu merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Jadi, Ibu harap anak-anak tetap semangat belajarnya lagi di rumah ya. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.